Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Di hari ini kita akan lagi meliput ya perkembangan porang, tanaman porang yang kami terus cekoki hampir setiap hari ya, dengan POC arang ya. POC arang yang kami tumbuk sampai halus, lalu kita siramkan dan taburkan di tanaman porang. Perkembangannya nggak ada efek negatif, nggak ada overdosis karena organik sendiri, tidak berbahaya ya, tidak seperti kimia. Dan di sini kami bisa melihat seekor hama kuuk ya yang akhirnya tumbang ya, karena terus nggak ada bosannya kami cekoki dengan arang ya. Ini kalau dalam bahasa Sunda namanya hama kuuk ya, nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya ya. Ini kita hampir setiap hari kita menemukan 1 sampai 2 binatang ini ya yang tewas ya, atau mati terkapar. Dan ini hasilnya seperti arang-arang ini yang kami lembutkan sampai halus, kami campurkan dengan air lalu kami siramkan setiap hari atau paling tidak 1 minggu sekali ya. Lebih bagusnya 1 minggu 2 kali sampai 3 kali karena nggak ada overdosisnya, asal jangan dicampur dengan kayak mutiara atau pupuk-pupuk kimia yang lain ya. Kalau yang khusus kimia itu kita atur aja 1 bulan 2 kali atau 1 minggu sekali ya. Kalau untuk air arang sendiri yang murni mau setiap hari juga nggak apa-apa, asal kita rajin aja ya. Dan alhamdulillah perkembangannya juga bagus, nggak terlalu buruk ya untuk tanaman porang sendiri. Jadi karena unsur haranya cukup bagus, jadi tanah pun ini asalnya tanah ini asam sekali dan keras karena di bawah naungan ya. Karena kami akalin dengan pengetahuan sendiri, pakai arang sebanyak-banyaknya setiap hari kami taburkan di sini, dicairkan. Alhamdulillah jadi gemur ya. Tuh. Jadi gemur sahabat tuh. Dan hama ini pun akhirnya tumbang ya, tewas. Oke, kita lihat tanaman kami perkembangannya yang hampir setiap hari di siram pakai air arang ya, atau POC arang yang kami haluskan ya, arang kayu. Dan inilah sahabat ya perkembangan bibit tanaman porang yang hampir 1 minggu 3 kali bahkan setiap hari nggak ada bosannya kami cekokin dengan POC arang kayu yang kami haluskan sampai lembut lalu kita siramkan di sini ya. Dan ini bekas-bekas kayunya juga masih ada ya sahabat ya, tuh yang belum lembut. Dan ini perkembangannya, ini adalah bibit dari umbi campur ya, ada yang reject, yang nggak terjual, yang sebesar biji jagung. Mungkin ini tadinya isi 20, 30 sampai isi 100 ya. Karena kami pusing, kami tanamkan aja di sini, nggak beraturan, nggak pakai jarak ya. Kami jajarkan aja dan hasilnya di luar dugaan. Tunas pertamanya pendek. Nah seperti ini pendek ya tunas pertama, dan lihat tunas keduanya juga lumayan cukup besar ya, tuh seperti ini. Dan ini perkembangannya sahabat yang kami cekokin POC air arang kayu ya setiap hari. Bahkan ada ini tunas keduanya udah mati nih. Nah ini tunas keduanya udah mati sahabat, tuh kecil tumbuh. Tunas maksud kami tunas pertamanya udah layu mati, dan tunas keduanya tumbuh dengan subur ya sahabat, besar sekali ini tuh. Jadi kalau kita tanam bibit besar kayak isi 2, isi 3, isi 4, bibit besar terus bertunas besar juga, berpohon besar, kita nggak aneh ya. Yang bikin pangling itu jadi bibit-bibit rijekan atau bibit kecil yang sebesar jagung ya. Yang kecil kita jual agak susah juga karena sekarang pengennya bibit yang agak besar, soalnya mengejar produksi. Yang bikin pangling itu bibit kecil lalu kita tanam dan perkembangannya besar. Itu yang bikin pangling ya, yang bikin aneh, jadi agak menarik. Kalau kita tanam bibit dari bibit besar isi 3, 4, 5, isi 2 bahkan 1 kilo, terus perkembangannya besar juga nggak aneh. Ya bibit besar pasti jadinya besar juga. Apalagi kalau bibit besar jadinya kecil gitu, bahkan aneh ya. Yang bikin aneh itu bikin kita bangga terus pangling ya. Bibit-bibit kecil, bibit-bibit yang isi 30, 100 ya,
yang sebesar-besar jagung, biji jagung, lalu kita rawat dengan baik. Kita lakukan beberapa eksperimen dan hasilnya tidak terlalu mengecewakan ya sahabat. Dan seperti ini juga ya, tuh. Ini juga tunas pertamanya pendek dan tunas keduanya cukup lumayan besar ya. Tuh. Besar-besar sahabat. Ini adalah perkembangan yang kami hasil racikan sendiri ya. Tanpa guru lah. Tanpa guru kami melihat beberapa video di petani Amazon Brazil yang menggunakan tanah hitam Terra Petra ya. Dalam artinya itu udah tanah yang udah tercampur, mungkin buatan manusia dulu yang sengaja hutan itu dibakar, lahan-lahan itu dibakar, dipenuhi dengan tumpukan kayu yang dibakar atau tanah-tanah sampah-sampah daunan organik, lalu dicampurkan, diaduk, lalu ditanami dan menjadi tanah Terra Petra ya di Brazilia. Dan kami praktekkan di sini di Kabupaten Sumedang, khususnya di tanaman porang ya. Dan tanah-tanah ini mudah-mudahan bisa menjadi hitam, subur dan tanpa hama ya. Itu untuk mengantisipasi kita, di mana sekarang kayaknya petani sedikit agak sulit ya, karena semua harga pupuk itu mahal kecuali yang punya kartu tani. Enggak semua petani mempunyai kartu tani, sekalipun punya kartu tani, karena yang disediakan subsidi juga kadang agak susah sekali. Jadi sebisa mungkin, sepintar-pintar kita bikin racikan pupuk sendiri yang bisa menghasilkan tanaman kita bagus ya dan subur tanah. Dan ini hasilnya ya guys. Tuh. Ada juga yang tunas pertamanya udah nggak ada, tunas keduanya tumbuh cukup lumayan. Ini sebesar, nah ini ya, sebesar, tadinya ini hampir sebesar ini nih tunas pertama. Sekarang tunas pertamanya udah nggak ada, dan tunas ketiganya malah kecil. Ada juga yang seperti itu ya, dan itu mungkin udah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Oke guys, dan ini perkembangannya yang kami liput ya, khusus bibit-bibit umbi kecil ya, bibit-bibit dari umbi kecil, bahkan rijekan yang terbelah, yang kena pancong dulu, yang tersisa cuma dagingnya aja, kami akalin sebisa mungkin. Dulunya kami itu direndam dulu pakai ZVT ya, ZVT antara daun pandan yang kami rebus dicampurkan dengan dicampurkan dengan urin kelinci, direndam. Bibit-bibit ini direndam juga dengan air arang dan lidah buaya ya guys. Itu racikan ide saya sendiri ya, ide gila lah, ide gila yang tanpa guru ya. Kami tidak punya guru, kami cuman membaca alam di sekitar kita aja. Dan ini hasilnya. Dan ini lebih lebat lagi guys ya. Tuh. Kita lihat ke arah bawah juga. Kecil-kecil, tapi tunas keduanya buset deh. Cukup besar sekali ya, lumayan. Besar kemungkinan ini bisa mencapai isi 3 ya, 3 on, mungkin bahkan ada yang nyampe 1 kilo ini ada. Nah ini bisa 1 kilo guys. Di luar dugaan ya, aneh ya, aneh bin ajaib. Ini juga tunas pertamanya udah tumbang, mungkin kena hama juga ya. Ada yang nggak kuat mungkin, tapi tunas keduanya ada deh. Ini juga mungkin kayaknya 1 kilo nyampe nih. Ini agak besar nih, tuh agak besar guys. Kami jajarkan ini bibit-bibit umbi kecil ya, sangat kecil sekali, lebih kecil dari katak ya, yang gak beraturan. Kami taburkan di sini, gak beraturan. Ini ada yang mungkin kalau dihitung mungkin satu kotak ini bisa nyampe sekitar 400-700 ya ke ujung tuh. Oke guys, salam dari petani Sumedang. Tetap semangat meskipun harga porang masih simpang siur. Kita tetap semangat, nikmati aja. Kita jangan terlalu bermimpi terlalu tinggi, mengharapkan harga tinggi. Yang penting finish di porang ini tetap laku, dan pabrik-pabrik masih bisa memberi harapan ke petani di seluruh Indonesia. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.